Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi kita berjumpa di Mesbah Doa. Mari kita satukan hati, satukan roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita menerima kuasanya, kasihnya boleh melingkupi kita semuanya. Mari kita membuka hati kita mau sembah Dia. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau Allah yang baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu semua karena anugerah Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami persilahkan Engkau lebih lagi Tuhan untuk mengurapi setiap kami. Bekerja, berkarya lebih lagi Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan terus menjamah setiap kami. Menolong setiap kami. Memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama tangan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu,
kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Hanya anugerah-Mu itu yang jadi kekuatan kami. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah, melimpah. Ya Roh Kudus mengalirlah. Terima kasih Tuhan, kasih dan sayang-Mu yang tak pernah habis bagiku. Ku bersyukur padamu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Bila kasih setia-Mu Tuhan melimpah atas kami, bila kasih setia-Mu tercurah atas kami Tuhan, menjadi suatu kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syakarata karalamu, syakaralama syakarata karalama, syakaralama syakata karalama ya lama syakaralama syakaralama lama lama ya rata karalama syakarata karalama ya lama syakarapata karalama syakaralama ya lama syakaralama syakaralama ya lama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh, terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sekali lagi katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Betapa kami mengucap syukur Bapak, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk selama-lamanya mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami nggak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu ini ya Abah. Dan biarlah Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan. Kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami dan kami menjadi satu dengan Engkau.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Dan sebentar lagi kamu belajar tentang firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Berikan iluminasi-Mu, berikan kami understanding, dan terlebih lagi berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan apa yang Kau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama menikmati Tuhan dalam mesbah doa ini. Sungguh anugerah yang indah ya Bapak Ibu. Apalagi di luar sana dunia mengatakan gak baik-baik keadaan hari-hari akhir ini. Tapi biarlah kita di dalam Tuhan senantiasa mendapat kekuatan yang baru. Senantiasa kita mendapatkan kesegaran yang baru. Karena memang itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus waktu datang di bumi, dia datang sebagai manusia. Dia juga takut menghadapi detik-detik sampai Alkitab mencatat berpeluh darah. Ya. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga. Pada saat datang kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan yang baru sehingga bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, begitu banyak Bapak Ibu firman tentang doa dalam Alkitab ya. Nah, kita mau belajar salah satunya tentang yang tertulis di Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, siapa yang mau Bapak Ibu Saudaraku punya kuasa doa yang sangat besar, bukan besar, tapi dikatakan sangat besar. Kuncinya tadi sudah dikasih tahu di sebelumnya, kalimat sebelumnya. Doa orang yang benar. Kemudian, bila dengan yakin, didoakan. Kalau kita doa tapi kita nggak yakin, malaikatnya bingung. Malaikatnya bingung. Mau melakukan nanti salah. Lah yang doa aja nggak yakin masalahnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berdoa, kita harus yakin Bapak Saudaraku. Yang penting doa kita alkitabiah. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Ya, jadi jangan ragu-ragu dalam kita berdoa. Waktu lalu juga Pak Gembala sudah mengajarkan kepada kita tentang iman. Nah, jadi memang kita mendoakan sesuatu yang belum kita lihat. Dan kita harus terus berdoa dengan beriman. Ya. Nah, yang pertama tadi kalimat sebelumnya, doa orang yang benar. Nah, siapa itu orang yang benar? Mungkin nanti boleh di chat. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yakin, Bapak Ibu Saudaraku adalah orang yang benar, boleh bilang saya orang yang benar. Nah, siapa itu orang yang benar? Kita mau lihat di Roma 5 ayat 9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita semua manusia berdosa Bapak Saudaraku. Kita semua telah bersalah, telah berdosa. Tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahannya, kita semua boleh dibenarkan oleh darahnya. Maka itu Bapak Saudaraku, bila mana ada Bapak Ibu Saudaraku yang belum menyerahkan diri untuk boleh dibenarkan oleh darah Yesus, mari, ini saatnya. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya yang sangat mahal yang tercurah untuk membenarkan kita dari dosa-dosa kita, dari kesalahan kita. Ini saatnya Bapak Saudaraku, ayo ambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia telah mati buat kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk punya kuasa doa yang luar biasa tadi, yang sangat besar kuasanya. Itu kunci pertama adalah doa orang yang benar. Jadi kita harus jadi orang yang benar. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di kayu salib Bapak Ibu. Pastinya orang kalau sudah melakukan sesuatu buat kita aja, kita menghormatinya, mengasihinya. Setuju ya Bapak Ibu?
Apalagi nih Tuhan Yesus yang udah luar biasa mengorbankan hidupnya di kayu salib, darahnya tercurah dengan luar biasa sangat mahal. Sudah selayaknya kita mengasihi Tuhan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sebagai orang benar sudah selayaknya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi si A, kita mengasihi si B gitu. Pastinya kita ingin menyenangkan hatinya, benar ya Bapak Ibu ya? Nah, contohnya aja. Kalau waktu dulu zamannya kita pacaran atau mungkin saudara yang masih ada saat ini sedang pacaran. Pasti sebelum pacar kita meminta sesuatu, aduh kayak kita sudah kepengen terlebih dahulu deh. Memberi, mau apa? Menyenangkan hatinya. Kita cari tahu apa yang menjadi kesukaannya. Apa yang jadi keinginannya. Apa yang dia paling pingin gitu ya. Nah kita kepengen menyenangkan hatinya. Kepengen bisa kasih semuanya itu. Nah kira-kira kita sama Tuhan Yesus sudah seperti itu belum Bapak Ibu Saudaraku? Yuk kita cari tahu. Apa sih kesukaannya Tuhan? Apa sih keinginannya Tuhan? Apa sih kehendaknya Tuhan? Setuju ya Bapak Ibu? Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Semua bisa Tuhan lakukan. Tapi ada satu yang Tuhan gak bisa lakukan. Dan itu dia kepingin itu dari kita yang melakukan. Dan itu sangat menyukakan hatinya. Apa itu? Ya boleh sambil dicat ya Bapak Ibu ya. Nah sudah pasti Tuhan itu sangat senang kalau kita memuji menyembahnya. Kenapa? Karena semua bisa Tuhan lakukan. Cuma satu yang Tuhan gak bisa lakukan. Yaitu menyembah dirinya sendiri. Untuk itu Tuhan mau kita yang melakukannya. Saat kita memuji menyembah seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Itu saya percaya Tuhan pasti sangat disukakan. Untuk itu setiap kali kita bangun pagi, aduh luar biasa. Kalau Tuhan tuh dengar pujian penyembahan dari kita, terima kasih Tuhan. Itu pasti sudah sangat menyukakan hatinya. Dan terlebih lagi kalau kita ambil waktu khusus, masuk bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah, saya percaya itu sangat menyukakan hati Tuhan. Ya, maka itu gembala sering menganjurkan kita ya terus menerus ya untuk masuk dalam pujian penyembahan, punya mesbah pribadi, punya mesbah keluarga, bahkan memfasilitasi kita dengan SMA, aplikasi WTC Apps itu ada suka membaca Alkitab. Kenapa? Karena itu memang menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita melakukan yang lain, yuk terlebih dahulu kita lakukan yang menjadi kesukaannya Tuhan. Ya, nah sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Selain kita memuji menyembah, kita juga harus mentaati perintah-perintahnya. Benar gak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau gak usah ilustrasinya ya Bapak Ibu ya, seperti orang tua sama anak. Kalau orang tua memberikan perintah, tapi anak tidak melakukan, gimana rasanya sebagai orang tua? Tapi baru saja diberitahu anak sudah melakukannya. Wah, kita selaku orang tua pasti senang banget. Sama Bapa di surga juga pasti senang banget saat kita melakukan perintah-perintahnya. Kira-kira gampang atau sulit ya Bapak Ibu ya melakukan perintah-perintahnya Bapak di surga? Kita baca ya. Yohanes 14:15 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bukan satu perintahku." Tapi Tuhan katakan di sini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Berarti semuanya. Tidak ada notabene. Tidak ada yang ini boleh ditaati, boleh dituruti, yang ini boleh tidak. Tuhan bilang segala perintah. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan apa Bapak Ibu? "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya ulang ya Bapak Saudaraku.
yang ayat 3b. 1 Yohanes 5 ayat 3b. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Makanya kalau kita bilang, aduh berat. Tapi Tuhan bilang tidak berat. Kalau kita melakukan dengan kekuatan manusia kita sendiri, pasti tidak bisa Bapak Saudaraku. Tapi yuk kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh yang memampukan kita untuk bisa mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan apa Bapak Ibu? Gembala sering mengajarkan kita. Love God and love people. Itu semua terkandung di dalamnya. Perintah-perintah Tuhan. Love God and love people. Ya, saya sedikit cerita ya Bapak Saudaraku. Gembala kan bilang, harga ketaatan itu lebih murah daripada ketidaktaatan. Sekali waktu Bapak Ibu, waktu itu saya ada pelayanan untuk diminta untuk mendoakan mengurapi sebuah pabrik di luar kota. Karena di luar kota saya berangkatnya pagi. Nah biasa habis mandi pagi, keramas, pasti kita ada ngeblow ya, ada nyatok-nyatok rambut gitu ya. Namanya juga perempuan. Jadi karena mau berangkat jam 5 pagi, pasti saya melakukan sebelumnya, mungkin jam 4-an lewat gitu. Nah, apa kata Bapak Ibu? Waktu saat saya mau mencolokkan itu alat catok rambut saya ke sumber listrik. Nah, saya colok seperti biasa Bapak Ibu, seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang berbeda hari itu. Tapi pada saat saya colok langsung beduk. Itu meledak Bapak Ibu. Itu saya melihat api di tangan saya. Itu seperti cerita film kartun ya Bapak Saudaraku, kalau ada bledok gitu kan, langsung mukanya gosong, rambutnya pada berdiri gitu. Nah itu terjadi Bapak Ibu di tangan saya, hitam Bapak Ibu. Dan suami saya saat itu dia lagi di dapur ya, bikin kopi, dia mau minum kopi. Nah itu sampai lari dari dapur tuh terdengar kencang, padahal saya di kamar. Anak saya juga sampai terdengar, sampai dia bangun, ada apa gitu. Lampunya pasti langsung drop ya, PLN-nya turun. Kemudian ke depan, dihidupkan. Benar-benar hitam Bapak Ibu. Jadi itu film kartun tuh benar Bapak Ibu. Saat beduk itu hitam semua muka, sampai rambutnya juga berdiri. Nah saya coba cuci loh sama sabun, nggak hilang, tetap ada. Nah saya tahu, Roh Kudus sudah kasih tahu ini. Ya ini perlu kita persiapan lebih lagi, peperangan namanya ya. Nah, kemudian kami jalan seperti biasa. Nah, setelah sampai kemudian kami mendoakan. Nah, dan waktu perjalanan pulang itu Tuhan tuh ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Karena suami saya mengurapi ya. Jadi Roh Kudus ingatkan untuk mengurapi mobil yang akan kami kembali perjalanan pulang, kami tumpangi pada perjalanan pulang. Nah, tapi ya itu Bapak Ibu, karena menunda, akhirnya tuh saya lupa. Saya tidak sampaikan ke suami untuk mengurapi mobil yang akan kami tumpangi pada perjalanan pulang. Nah setelah selesai doa urapi semua, udah doa tutup. Nah perjalanan pulang, ya karena saya sama suami ya Bapak Ibu punya kelemahan. Kalau begitu naik mobil itu kita biasanya langsung tidur. Dan kami tuh duduk paling belakang. Nah pas begitu perjalanan di tol, ya kan sudah doa, udah selesai pikirannya, udah saatnya tidur. Kami berdua tidur. Langsung di tengah jalan bunyi lagi debur gitu. Aduh saya kaget terbangun Bapak Ibu Saudaraku. Itu tabrakan beruntun 4 mobil. Dan untungnya mobil di belakang kami itu nggak ngenain kami. Kami mobil keempat yang kenain mobil 3 mobil di sebelumnya di depan kami. Pada saat jeder gitu ya, aduh. Itu langsung tuh Roh Kudus ingatin. Bukankah aku sudah memerintahkan kamu untuk mengurapi mobil yang akan kamu tumpangi perjalanan pulang. Aduh, saya begitu menyesal ya Bapak Saudaraku. Saya nyesal sekali. Aduh Tuhan ampun, karena ketidaktaatan saya merugikan orang-orang yang bersama saya di mobil itu. Yang pasti owner pemilik mobil itu kan aduh. Saya nyesel banget Bapak Saudaraku karena ketidaktaatan. Ingat Gembala bilang, harga ketaatan itu lebih murah daripada ketidaktaatan. Tapi puji Tuhannya, ya Tuhan selalu baik ya Bapak Ibu ya.
Tuhan selalu baik. Setidaknya itu mengingatkan saya, kalau diberi perintah sama Tuhan, yuk lakukan. Apalagi kan simple, cuma mengurapi, nggak melakukan satu yang berat. Kenapa harus saya tunda? Akibat saya menunda, lupa deh. Lupa deh gitu. Nah, jadi apapun itu perintah dari Tuhan ya Bapak Ibu, ya kita jangan menundanya. Contoh lagi, mungkin yang paling sering, yang orang paling bilang sulit adalah mengampuni. Mengampuni itu paling orang yang bilang, gak bisa. Sakitnya di mana? Jangan di sini. Gak ada lagi ya. Kita sudah buang rasa sakit itu. Karena Tuhan bilang apa? Seperti Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapak di surga juga tidak mengampuni. Mau nggak Bapak Saudaraku kalau tidak diampuni? Maka itu apapun itu. Firman Tuhan katakan kalau ada perselisihan sebelum matahari tenggelam, kita sudah harus menyelesaikannya. Karena kita nggak tahu, misalkan kita masih ada mendendam, kita masih belum mengampuni. Tiba-tiba Tuhan Yesus malamnya datang, bagaimana? Kira-kira kita terangkat nggak? Memang saya tahu nggak mudah Bapak Saudaraku, karena saya pribadi juga pernah mengalami. Aduh, orang yang menyakiti kita ya, sampai itu setiap malam mimpi. Kalau kita mimpi sesuatu yang menyenangkan pasti enak ya Bapak Saudaraku, bangun itu penuh dengan gairah. Tapi waktu itu saya setiap malam, saya mimpi orang-orang yang sudah membuat sakit hati saya, yang sangat menjengkelkan saya. Sehingga saya bangun tidur itu bukan fresh, bukan tambah kuat, tapi capeknya luar biasa. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saat saya mengambil keputusan sungguh-sungguh mau mengampuni. Waktu itu Bapak Saudaraku, waktu itu doa saya mengatakan seperti tadi doa Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau ngampuni A, saya mau ngampuni si B gitu. Saya katakan dalam doa saya. Karena firman-Mu katakan kalau saya nggak mengampuni, saya tidak diampuni. Tapi Tuhan tahu Bapak Saudaraku kedalaman hati kita. Apakah kita hanya lip service dalam doa kita? Atau sungguh-sungguh kita memang mau mengampuni? Waktu itu yang saya lakukan cuma lip service. Cuma sebatas saya berdoa di mulut. Tetapi saya belum mengambil keputusan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, saya sungguh-sungguh mau mengampuni. Kalau kita sungguh-sungguh sudah ambil keputusan ya Bapak Ibu mau mengampuni, kita udah gak ingat lagi kesalahannya. Yang kita ingat kasih Kristus saja. Itu yang memampukan kita terus. Walaupun begitu menyakitkan. Tapi kalau kita ingat kasih Kristus yang sudah luar biasa. Siapa sih kita? Kita sangat berdosa sama Tuhan. Tapi Tuhan aja mau ngampuni kita, gak pernah ingat-ingat lagi kesalahan kita. Ya sudah selayaknya kita pun demikian. Gak pernah lagi nginget-nginget, mengungkit-ngungkit. Pada saat saya mengambil keputusan itu ya Bapak Ibu Saudaraku, sungguh-sungguh hidup saya itu dimerdekakan. Benar-benar plong, benar-benar lepas dan saya gak pernah lagi mimpi orang-orang yang nyakiti saya. Karena benar-benar saya sudah dimerdekakan. Saya mimpinya mimpi yang indah-indah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi itu semua keputusan. Keputusan apakah kita mau menuruti perintah Tuhan. Saat Tuhan bilang ampuni. Bahkan Tuhan katakan apa? Berdoa buat orang yang sudah nyakitin kita. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu kita berdoa buat orang yang sudah aduh nyakitin banget, nyebelin banget. Ngelihat mukanya aja udah aduh apalagi mau berdoa. Begitu tutup mata kebayang wajahnya. Nah itu belum ngampuni. Seperti saya dulu walaupun saya dalam doa saya aduh cuma lip service. Sungguh-sungguh yuk Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan minta pertolongan Roh Kudus. Yuk kita lakukan jadi perintah Tuhan. Mengampuni. Kalau Tuhan katakan ya. Kalau kita tidak mengampuni, tidak mengasihi yang terlihat, gimana kita bisa bilang I love you Jesus yang tidak terlihat? Benar ya? Nah, yuk ambil keputusan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita harus melakukan perintah-perintah karena tadi dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau Tuhan bilang tidak berat,
pasti kita bisa lakukan, ya. Nah, kemudian Bapak Saudaraku, sebagai orang benar, orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah pasti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melekat di dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari Tuhan, apa jadinya? Untuk itu, setiap hari sebagai orang benar, orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita harus punya persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Saudaraku, saat kita punya persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, akan begitu banyak hal-hal yang diungkapkan sama Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudaraku boleh lihat, baca salah satu contohnya ya. Nah, waktu itu di 2 Raja-Raja 3, itu diceritakan di mana waktu itu Elisa diminta ya oleh Raja Yosafat pada saat itu sedang kekeringan dan tidak ada air untuk diminum oleh mereka dan ternak. Nah, saya bacakan ya Bapak Saudaraku, mulai dari 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia katakan, "Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Nah, selevelnya Nabi ya Bapak Ibu Saudaraku, itu masih cari pemetik kecapi. Mau apa? Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Saat pujian penyembahan dinaikkan, dikatakan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 16, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab begini, ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembilan dan hewan pengangkut dapat minum. Sangat luar biasa nggak Bapak Saudaraku? Hanya dengan pujian penyembahan, kekuasaan Tuhan turun meliputi Nabi Elisa sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau Tuhan tidak berfirman, tidak keluar ayat 16 ini. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Berarti ini Tuhan yang suruh. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Luar biasa Bapak Saudaraku, kekuatan doa pujian penyembahan. Kekuatan persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus. Banyak hal yang akan diungkapkan oleh Bapa di surga. Saat sudah dilakukan, ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Enggak ada angin, enggak ada hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Mujizat Tuhan yang dinyatakan. Saat pujian penyembahan, saat kekuasaan Tuhan meliputi, firman Tuhan dirilis, nah mujizatnya dinyatakan. Ini baru salah satu contoh di firman Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya begitu banyak. Daud saat metik kecapi, roh jahat keluar dari Saul. Paulus saat di penjara, memuji menyembah, pintu penjara terbuka. Begitu banyak Bapak Saudaraku. Makanya gembala nggak salah ngajarin kita terus menerus. Untuk apa? Untuk kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Untuk kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Terbiasa untuk memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau saat kita ibadah juga ada pujian penyembahan di awal, itu powerful Bapak Saudaraku. Bukan hanya firman-Nya saja, tapi saat kita datang memuji menyembah, itu Tuhan sudah beracara. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Makanya yuk jangan lewatkan, jangan lewatkan. Itu kekuasaan Tuhan itu sangat powerful dan seperti Tuhan Yesus bisa melakukan begitu banyak mujizat. Tuhan Yesus datang di bumi sebagai manusia. Tetapi boleh kita baca karyanya. Menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan yang mati, Lazarus. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus seharusnya kita juga bisa melakukan itu. Kuncinya sama Bapak Saudaraku. Karena Tuhan Yesus diurapi.
Karena Tuhan Yesus diurapi dan berjalan dengan kuat kuasanya. Sehingga dia bisa melakukan begitu banyak perbuatan baik dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sama, kita juga dengan pujian, penyembahan yang kita lakukan, kita bangun hubungan intim sama Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita diurapi dengan kuat kuasanya. Untuk itulah Tuhan sudah merilis, memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Saya percaya kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, itu semua kuasa sudah diberikan sama kita. Maka gembala sering bilang, kalau ada orang sakit sekarang gak perlu lagi panggil gembala. Karena apa? Karena setiap kita sudah diberi kuasa itu. Markus 16 katakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satunya saat kita menumpang tangan pada yang sakit menjadi sembuh. Yang terikat terlepas. Ya, itu sudah diberikan semua sama kita Bapak Saudaraku. Ya. Nah, sebagai ayat penutup ya Bapak Ibu, yuk kita baca. Di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 22 katakan, saya bacakan ya Bapak Ibu, 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, Yakobus 5 ayat 16b tadi katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, dikonfirmasi dengan 1 Yohanes 3 ayat 22. Tuhan katakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Itu yang dilakukan oleh orang benar. Harus menuruti segala perintahnya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudaraku, sharing dari saya. Semoga memberkati. Kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan lebih lagi. Karena itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Ya, dan kita akan mendoakan teman-teman kita yang memerlukan dukungan doa. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam pujian penyembahan. Baraku bersyirarabu, baradabu, baradabadala badadabu, baradabadala badala badala badala.
yang besar. Ada besena. Oh barada la barada bodeda bodo. Darimu Baraga badala basi. terima kasih. Ada besena. Ora la barada ora. Sakarata karamata karalama sakarapata karalama sakarata karalama sakarapata karalama sakarata karalama sakaralama sakaralama ya sakaralama sakaralama ya rala Seperti Tuhan seperti berkata seperti ini Bapak Saudaraku. Apakah ada yang gak bisa kulakukan? Semua bisa Kau lakukan ya Aba. Semua bisa Tuhan. Karena Engkau yang punya segalanya. Kami hanya punya hati yang mau memuji menyembah-Mu senantiasa Aba. Biar itu jadi kerinduan kami. Mau memberi yang terbaik, mau menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau alim berkenan atas pujian penyembahan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Seperti firman-Mu katakan, kami gak mau menyanyiakan kesempatan ini. Mari Bapak Saudaraku, kalau Engkau belum mengambil keputusan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan totally, ini saatnya datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan pengampunannya. Minta ditebus oleh kuasa darahnya. Minta dibenarkan oleh darahnya yang mahal yang telah tercurah buat kita. Darahnya yang membenarkan kita. Mari datang kepadanya, terima. Undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orala baraka barala baraka barala besera barala. Arala buriaka besera oraku. Kalau ada Bapak Saudaraku yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ini saatnya kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau telah mati di kayu salib.
Darah-Mu yang mahal telah tercurah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan biar darah-Mu yang mahal yang telah membenarkan hidup kami. Kamu menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami undang Engkau masuk dan tinggal diam dalam kami. Bertata berdaulat penuh sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang membenarkan hidup kami sehingga kami boleh menjadi orang yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai orang yang telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal, sebagai orang yang telah dibenarkan, kami gak mau menyanyiakan hidup kami selanjutnya. Roh Kudus, Kau mari pimpin hidup kami. Agar untuk selama-lamanya sebagai orang yang benar, kami hidup dengan benar. Mentaati apa yang menjadi perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya perintah-perintah itu tidak berat. Roh Kudus, Kau yang tolong setiap kami. Kau yang tolong setiap kami. Kau yang tolong setiap kami. Kami hidup oleh Tuhan. Anugerah-Mu dan mengikuti segala ketetapan-ketetapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan di mesbah doa ini juga bersama-sama Tuhan. Kami mau membawa Tuhan pergumulan dari Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini ada yang sakit tergeletak di rumah sakit. Ataupun mereka yang sedang bergumul Tuhan tentang sakit penyakit yang tidak di rumah sakit juga. Tuhan, kami bersati Tuhan. Dengan doa-doa mereka kami mintakan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa Tuhan. Kuasa bilu darah-Mu Yesus Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan nama-Mu Tuhan sangat berkuasa di atas segala nama. Maka saat ini juga kami mau katakan, nama sakit penyakit baik itu sakit jantung, sakit paru-paru, sakit liver, sakit kanker, sakit ginjal, sakit tulang belakang, sakit apapun itu bentuknya. Segala macam sakit penyakit harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak boleh ada dalam tubuh. Karena tubuh kami adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Engkau harus meninggalkan dengan segera saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah setiap tubuh saudara-saudara kami yang memerlukan kesembuhan ilahi saat ini sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus menjadi pulih total. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harao kuri irao mi irakode irao bi irakore ila ore iraoba hami iraore ila kore de kore. Kami percaya pertolongan-Mu gak pernah terlambat Tuhan. Mari nyatakan Tuhan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Mereka yang memerlukan kesembuhan ilahi, biarlah saat ini juga mereka sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Tuhan yang memerlukan Tuhan dengan pergumulan ekonomi. Orala barala 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 bu. Hareko barala 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 bu. Segala barala 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 bu. Kami mintakan anugerah-Mu. Kami mintakan anugerah-Mu. Kami minta anugerah-Mu. Biarlah di tahun 2025 adalah tahun penuaian yang besar. Tuhan, Kau yang menolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan ekonomi. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan. Mungkin mereka sedang Tuhan untuk minta dilepaskan dari hutang. Tuhan, dibebaskan dari hutang. Mungkin mereka sedang bergumul Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup apapun itu. Yang mau bayar uang sekolah. Yang mungkin hanya membayar uang listrik untuk beli makan apapun itu Tuhan. Tuhan, kami mau katakan Engkau Allah penyedia. Engkau Allah Yehova Jireh. Tuhan, Kau Allah menyediakan lebih daripada cukup apapun yang kami perlukan untuk kekayaan dan kemuliaan. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Kami percaya saat kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan, terlebih lagi setiap melakukan bagian Tuhan. Dalam segala kekurangan Tuhan.
Biar kami setia melakukan perintah-Mu untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Biar kami setia melakukannya Tuhan, bahkan juga membawa persembahan khusus kami. Karena itu merupakan kunci Tuhan, di mana Kau membukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan. Kau curahkan berkat berkelimpahan. Bahkan lumbung kami diisi penuh dengan gandum, tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Tuhan, Engkau telah begitu bermurah hati memberikan pengajaran melalui gembala, kunci untuk kami bisa mengalami multiplikasi. Gak ada lain untuk kami menabur benih. Biar di dalam masa-masa sulit ini, di masa-masa sulit ini, kami mau belajar memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Gak ada persembahan persepuluhan yang tidak dibawa kepada Engkau. Bahkan gak ada benih yang tidak ditabur Tuhan. Dan kami mau Tuhan melihat kuasa-Mu yang luar biasa bekerja. Karena kami percaya Engkau Allah setia menggenapi janji-janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Dan ke depan kami akan mendengar begitu banyak kesaksian. Engkau Allah luar biasa telah menyembuhkan sakit penyakit daripada saudara-saudara kami sedang bergumul dengan sakitnya. Engkau Allah yang menyediakan lebih daripada cukup Tuhan, apapun yang saudara-saudara perlukan dengan kebutuhan ekonominya. Bahkan saat ini kami berdoa Tuhan, membawa Tuhan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua anak. Tuhan, Engkau Allah Yehova Shalom Tuhan. Kami mintakan anugerah-Mu Tuhan. Perdamaikan Tuhan. Suami istri yang mungkin dalam perselisihan, ingatkan kembali Tuhan dengan Tuhan janji nikah mereka. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami katakan tidak ada perceraian boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan persatukan, Tuhan, dan biarlah tidak ada satupun yang memisahkan Tuhan. Lembutkan hati Tuhan, baik suami, baik istri Tuhan, dan sembuhlah setiap luka-luka di hati mereka Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, keunitan itu boleh ada di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, hubungan orang tua anak Tuhan, pulihkan Tuhan hati Bapa Tuhan, pulihkan Tuhan. Kalau anak-anak mungkin luka Tuhan, tidak menerima kasih sepenuhnya, gambar diri yang sempat rusak, mari pulihkan Tuhan saat ini, pulihkan dengan kasih-Mu, pulihkan Tuhan, pulihkan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah Tuhan, buat setiap Tuhan, keluarga demi keluarga daripada anak-anak Tuhan. Biar keluarga demi keluarga boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau, menjadi keluarga yang kaya glory, menjadi keluarga yang sakinah glory. Diberkatilah para suami, menjadi imam nabi raja yang takut akan Engkau. Diberkatilah para istri menjadi tiang doa yang kuat, pohon anggur yang lebat di meja rumah tangganya. Dan menjadi wanita seperti yang tertulis di Amsal 31. Diberkatilah anak-anak menjadi tunas pohon zaitun. Dan terlebih lagi Tuhan, bukankah Kau janji di masa Pentakosta ketiga ini akan Kau bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak yang radikal di dalam Engkau, generasi penerus yang radikal di dalam Engkau, yang tidak akan kompromi pada dosa sekecil apapun. Untuk itulah kami minta anugerah-Mu Tuhan, adakanlah pemulihan itu ya Abba. Untuk Tuhan anak-anak Tuhan boleh dipulihkan Tuhan, dipulihkan totally, dipulihkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, generasi ini menjadi generasi yang pulih Tuhan, yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan baik bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kami mintakan anugerah-Mu, beri kami kekuatan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bisa menyelesaikan sampai akhir. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami gak mau lihat keadaan sekeliling, tapi biarlah kami terus datang kepada Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru dan kami gak pernah sendiri. Kami bisa menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mesbah doa ini terbatas waktu, tapi Roh Kudus gak pernah terbatas. Terus beracara secara pribadi Tuhan, sekalipun mesbah doa ini berakhir, tapi Roh Kudus terus beracara. Kau jamah Tuhan, Kau jamah Tuhan. Dan hamba percaya kesembuhan ilahi terus terjadi, terus berlangsung Tuhan. Pemulihan Tuhan terus berlangsung ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ke depan kami akan mendengar begitu banyak kesaksian. Di mana Allah bertuhan luar biasa memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang benar-benar menolong, memerdekakan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kami akan terus memuji, menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.